Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Wartawan 789 Sumatera Selatan. Di channel ini kami mengupas tuntas soal opini, kejadian secara jurnalistik disampaikan kepada pemirsa semuanya. Pada Kamis 15 Mei 2025 lalu, kami Wartawan 789 bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan telusur sungai, yaitu salah satu kerjasama yang pertama yang dilakukan Wartawan 789 dengan pemerintah Ogan Ilir. Telusur sungai ini dimaksud untuk memperkenalkan potensi wisata air yang ada di kabupaten tersebut. Salah satu penggagas acara ini yaitu Bapak Saril Fauzi yang ada di samping saya dan beberapa rekan yang ikut dalam kegiatan tersebut termasuk saya sendiri. Assalamualaikum Pak Saril, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan kepada pemirsa sekalian bagaimana sih ceritanya sampai Wartawan 789 itu melakukan kerjasama dalam bentuk promosi wisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya kawan-kawan dan pemirsa yang ikut menyaksikan tayangan ini dalam tampilan perdana kanal Wartawan 789. Sebenarnya ini bukan kegiatan kita yang pertama di 789, ada kegiatan lain. Namun untuk kegiatan telusur Sungai Ogan Ilir ini gaungnya cukup besar dan memang sudah kita usahakan sejak lama. Jadi pada peringatan Hari Pers yang lalu 2025 Februari, Pak Saripudin menelpon saya malam hari menceritakan bagaimana kalau 789 menyelenggarakan prize tour, yaitu menyusur Sungai Ogan Ilir untuk mengangkat potensi daerah Ogan Ilir, potensi wisatanya. Langsung saya jawab oke, dan langsung saya buatkan semacam proposal yang akhirnya disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah proposal itu disetujui. Namun karena situasi cuaca yang ekstrim saat itu ditunda hingga berlangsung Kamis tanggal 15 Mei kemarin. Sebenarnya kegiatan ini memang sangat bagus sekali saya pikirkan, karena Ogan Ilir itu mempunyai potensi yang luar biasa terhadap potensi wisatanya, terutama di daerah Tanjung Senai. Jadi kami mempunyai bayangan bagaimana Tanjung Senai itu sekian puluh tahun mendatang. Kita menginginkan setelah berjalan, ya, kita berangkat dari Talang Pangeran, kemudian terus menyusurin sungai, betapa potensi yang banyak itu, yang pemandangan yang bagus, gitu. Betapa kalau dikelola secara profesional, kemudian terarah, itu insya Allah menjadi objek yang sangat baik sekali, baik dalam bentuk paket keluarga maupun pada masyarakat umum. Cuman kalau kita lihat selintas saja, terutama orang yang terbiasa itu nggak ada apa-apanya kayak gitu. Saya rasa kawan-kawan lain seperti Pak Pudiaka atau Ahmad Sumari atau Ria mungkin berpikir juga demikian. Gimana kalau menurut Mbak Ria, bagaimana ini Mbak Ria? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang menikmati channel kanal YouTube Wartawan 789, tentunya apa yang sudah kami lakukan ini belum merupakan hasil akhir, tetapi masih ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan dari setelah melaksanakan susur sungai kerjasama Wartawan 789 dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang tentunya kami memiliki tujuan agar tidak hanya ingin memperkenalkan, tetapi menelusuri potensi wisata sungai.
dalam perjalanan yang ditempuh lebih kurang sekitar 4 sampai 5 jam itu, Pak Wida, ya. Dan kita sama-sama sudah melihat, ya. Tentunya kalau sebelumnya, tentunya kalau sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwasanya untuk membangun sebuah wisata sungai di Ogan Ilir itu membutuhkan dana yang besar. Apalagi kita sempat mendengar hasil obrolan ketika di Desa Burai. Desa Burai itu dengan kepala Desa Burai itu ya butuh dana yang sekian lah, ya. Tetapi setelah kita melewati di sana, hasil perenungan dalam perjalanan, ada ide-ide ini kan, pemikiran kalau membangun wisata itu tidak mahal, bahkan sangat murah ketimbang kita harus menghadirkan investor dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sampai ke Pak Panca, Pak Bupati Kabupaten Ogan Ilir, dengan memanfaatkan potensi desa. Setiap desa di bantaran sungai, sepanjang sungai mulai dari Talang Pangeran, karena rute yang kita tempuh dari Talang Pangeran sebetulnya bisa dari lebih pangkal, begitu di di persimpangan keluar dari Sungai Musi itu sudah masuk ke Ogan, ada persimpangan 3 di sebelah sana Kertapati, itu lebih tepatnya nanti bagian Polai di sudah berwisata yang lebih paham, itu sudah bisa dimulai, kan. Ada potensi wisata yang bisa dilakukan oleh setiap desa-desa atau pemukiman-pemukiman sepanjang bantaran aliran Sungai Ogan sampai ke Sungai Klekar, sampai ke Desa Burai, ya. Sampai akhir jika perlu sampai akhir dia sudah menyatu dengan tembus ke Sungai Lematang. Kalau ini dilakukan oleh Kabupaten Ogan Ilir, ini menjadi pilot project untuk Sumatera Selatan itu, Pak Saril. Ya. Nah, tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi, terutama ada jembatan-jembatan. Kalau ada rumah-rumah itu, masing-masing desa itu kita sudah melihat sendiri, kita sudah menikmati sendiri. Setiap desa yang kita lewati, mulai dari kalau kita start dari kemarin, kita startnya dari Talang Pangeran, kan, kemudian melewati Desa Embung gitu kan, melewati Embung Desa, kemudian Sri Bandung, kan, melewati Desa Sukamerindu, tapi bukan di aliran sungai, tapi berbatasan dengan Desa Sukamerindu. Kemudian Sudi Mampir, Penyandingan, ada lewat Desa Ulak Bedil, kemudian sampai ke sampai ke jembatan Pasar Indralaya, kemudian Desa Tanjung Senai, kemudian kita bisa ke Danau Teluk Suryo, dan berakhir nanti di Desa Burai. Kemudian di Desa Burai itu ada namanya wisata Kampung Warna Burai, kan, yang sudah digagas oleh Kepala Desa Burai, yang kemarin kita sudah menikmati penampilan seni budaya ya di Desa Burai. Nah, sepanjang perjalanan bantaran itu, setiap desa itu masing-masing itu dipola. Dan tentu tidak mungkin akan berbicara di forum yang kecil, yang sedikit seperti ini, di podcast ini. Salah satu saja saya contohkan, ya. Ada desa yang rumahnya memang agak ke dalam sedikit. Ada desa yang rumahnya justru depan rumahnya itu menghadap ke ke sungai. Ada juga yang belakang rumahnya itu, bagian dapurnya lah, itu menghadap ke sungai. Nah, artinya setiap desa yang di bantaran aliran sungai, sepanjang aliran sungai ini berbeda-beda yang bisa kita buat momen. Salah satu saja saya beri contoh, kalau yang rumahnya itu bagian belakangnya itu ke sungai. Nah, ini pemerintah kabupaten, ya,
ini bisa memberikan bantuan dibikin seperti bangunan-bangunan seperti awning lah tapi bukan yang mewah-mewah ya, bisa saja itu sebuah triplek ya dipasang-pasang di belakangnya, mungkin nanti di situ dicarikan pelukis atau tim-tim kreatif yang itu akan dituliskan. Salah satu contoh misalnya kita tim kreatif bisa seperti ini, misalnya kalau bahasa itu kan bahasa yang aneh di desa tersebut dikeluarkan di sana. Kalau di kampung saya itu ada istilah yang enggang lalu ranting patah, atau misalnya kalau di orang mati dem, kalau sekayu itu kalau sekayu mati dem asal top. Nanti kan dikarya-karyakan dengan tim kreatif, ditulis-tulis, dilukis, tulisan yang besar-besar. Iya. Oke, Desa Burai sudah memulai terlebih dahulu. Tapi itu saya melihat untuk ke depan itu untuk skup yang lebih luas. Desa Burai itu oke sudah memulai tapi belum berarti apa-apa. Yang harus kita fokuskan itu justru Tanjung Senai yang begitu luar biasa. Kalau impian saya begini, saya pernah ke suatu daerah di Jawa Barat, itu ada kawasan hutan, ya, kabin, rumah kabin lah gitu, rumah kabin. Itu jauh sekali itu, untuk sampai ke sana itu naik tebing dan lain-lain ya, curam sampai berapa puluh kilometer itu. Perjalanan memakan waktu yang berjam-jam. Masuk ke sana sebenarnya biasa-biasa saja, lihat hutan. Masuk di sana, tetapi semuanya sudah digitalisasi. Terus kita nginep di sana semalam. Mau nambah, nggak bisa lagi. Nah, saya juga karena nggak bisa itu karena pemesannya banyak. Sudah terjadwal 3 bulan ke depan. Nah, itu di dalam hutan, menginap di dalam hutan. Sekarang kenapa kita tidak bangun di Tanjung Senai ini, menginap di atas rawa-rawa? Kan pemandangannya kan unik. Ada kerbau-kerbau itu kan. Nah, dibuat kayak gitu. Cuma memang kawasan itu harus dihijaukan terlebih dahulu. Jangan gersang seperti ini. Kemudian dibuat semacam tempat camping. Gitu ya. Nah, tempat camping untuk remaja-remaja. Jadi ini bisa paket luar negeri dan lain-lain. Terus untuk menjual ini ya kita jangan baru ada mau jual. Jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah dijual dulu. Itu kan dijual dulu sehingga orang sudah tahu di sini dibangun kabin-kabin di atas rawa-rawa. Nah, itu kan. Jadi banyak sekali napak. Ada yang bertanya kalau musim kemarau katanya daerah ini kering, buat paket lain. Ya, paket waktu musim kemarau apa? Beberapa paket. Waktu musim hujan paket apa? wisata. Nah, itu kira-kira. Gimana kira-kira Pak Budi apa? Pak Budi sendiri kan sudah membahas masalah itu di media Pak Budi. Gimana kira-kira itu? Terima kasih ya. Kalau menurut saya Ogan Ilir itu mempunyai sumber daya alam, terutama sungai dan rawa itu sangat luar biasa. Jadi kalau bicara mengenai wisata sungai itu sangat potensial karena apa? Ogan Ilir itu dekat dengan Palembang, jadi tempat pasarnya saya kira jauhnya hanya sekitar 30 km. Apalagi sekarang ini transportasi jalan tol ada, semua sekarang lancar. Jadi berkaitan wisata telusur sungai seperti kemarin itu kesannya justru hanya menunjukkan wisata untuk desa Senai, kampung warna-warni Burai. Padahal dari wartawan 789 itu kita itu sebenarnya memfasilitasi ini untuk membangun wisata Ogan Ilir. Jadi secara Ogan Ilir semua. Nah, maksud saya juga sebenarnya saya terkejut juga waktu di Desa Burai itu. Nah,
kita kan Sekupnya masih perlu kecil itu tuh. ya, Ya. kita kan perlu tahu wartawan ini rencana pariwisata, pengembangan pembangunan pariwisata Ogan Ilir ya. itu seperti apa? Rencana jangka panjangnya apa? Kan harus sampaikan, oh nanti akan dibangun gini-gini kan, Ya. seperti program yang tingkat nasional harapan tahun kita kemarin nanti begitu. 2045 mau apa kan gitu. Iya, Paling iya. enggak kalau Ogan Ilir jangka panjangnya apa, pendeknya apa, terkait ini pariwisata ya pariwisata Ogan Ilir itu Pak. Tidak ada dibicarakan seperti itu kemarin. Iya, iya. Nah itu justru cenderungnya hanya Desa Burai. Desa Burai. Padahal Desa Burai ini jauh. iya, Ya, ya paling saya tidak ini bagus apa itu ide-ide dari Kades Burai ya. Tetapi kan yang harus dibangun itu makro Ogan Ilir ini. Nanti begitu ini dibangun secara otomatis misalnya Tanjung Yang lain Sene terbuka, ya. menjadi sentralnya, nanti juga Burai, Desa Burai ini yang akan Iya, menjadi terdampak ini. Di gitu. sini kan bisa Tanjung Sene bisa dibangun misalnya apa kan ada Kerburawa, Ya. kemudian wong itu tempat air ikan, Iya. budidaya ikan, ada di apa itu namanya tempat dermaga yang pertama Iya. itu ada ikan-ikan hias itu Iya. yang spesifik Ogan Ilir. Kalau di Tanjung Sene itu dibangun semacam kolam apa untuk wisata, ikannya kayak gitu. Di atasnya itu dibangun rumah Iya. kabin. Tapi dari kemarin itu, jadi saya kesannya pemerintah Ogan Ilir ini kurang serius dalam membangun wisata. Padahal Kurang- jadi daerah penunjang kan? Iya, saya tuh pengennya, ini Ogan Ilir akan jadi embrio wisata sungai di Sumsel. Iya. Perlu sampaikan Pak Gubernur Mandiri misalnya, Iya. ini embrio, Tapi nanti mereka dikembangkan yang lain. justru apa itu minta kapal untuk Desa Burai. Iya, Terus ya, itu siapa artinya- yang mau naiknya tuh siapa? benar. saya justru berpikiran itu kalau kapal yang seperti dipresentasikan oleh Pak Kades itu nggak bisa diterapkan untuk perjalanan Sungai Ogan itu, karena kita lihat sendiri jembatan yang kita lewati ada berapa jembatan itu, lebih dari 5 10. jembatan ya, 10. jembatan Ada 10 jembatan, paling tidak ada 10. ada jembatan Selip, Kuning, kemudian jembatan apa lagi ya, di Kamal kan, kemudian di Marpin itu Muara Penibung gitu, Muara Penibung dan lain sebagainya, termasuk pintu air yang di Tanjung Seteko itu kan ada pintu air. Apa namanya itu nggak bisa dilewatin kalau kapal yang di apa namanya ya hanya sebuah mimpi, kalaupun kapal itu jadi nggak bisa jalan. Iya. Artinya Menghabiskan anggaran saja. artinya setidaknya Pemkap Ogan Ilir harus menyiapkan 4 jembatan itu bangunan yang tinggi sehingga kapal itu bisa masuk. Iya, Nah, benar. 10 ini kalau hanya satu jembatan nggak jadi masalah, bangun saja lah, atau 1, 2, 3 lah ya. Kalau kok 10 ini nggak mungkin gitu kan. Kalau itu singkat. Tapi saya pikir begini, untuk membangun pariwisata itu ya di Ogan Ilir itu harus terbuka dulu. Terbuka artinya apa itu baik sikap itu kan, manusianya Ya. itu kan. mindsetnya harus berubah. Iya. Ya. Jadi itu yang harus kita benahin Mungkin dahulu. Ogan Ilir harus kembalikan lagi ke masa lalu yang memang dalam tanda petik berkain ya, berkain. Kalau itu memang banyak ini ya Bapak, banyak pondok-pondok pesantrennya. Iya. Ogan Ilir itu kan banyak pondok-pondok pesantrennya kan. Mungkin harus dikembalikan dulu dengan suasana yang ini, setidaknya faktor keamanan dan kenyamanan dari pengunjung. Ya kan ada apa itu Bu Riai bilang kemarin itu 10 yang datang 10 tidak kembali lagi. Benar itu Pak Budi. Jadi kalau misalnya dengan cara kita kemarin ini ya, tapi mungkin ini karena kita pertama menelusuri potensi. Jadi susur sungai kita ini bukan wisata, wisata kemarin, tapi kita menelusuri potensi dari susur sungai kan. Nah, apa namanya? Kalau lihat itu 100 orang yang berangkat 100 orang itu tidak akan pernah mempromosikan, bahkan dia mempengaruhi. Nggak usah dah lagi, aman bahasa kita tuh sudahlah, jadilah biar aku bayar tebudi. Jero, bahasa Palembangnya jero. Saya kira saya menambahi Tapi bahwa karena kita sebentar maaf ya,
Tapi karena kita keinginannya kita menelusuri dahulu, ya sama saja yang bahasa Bu Ida itu kan kita survei lah ya. Ya jadi ya nggak jadi masalah karena kita kan akan melihat potensi nanti mau diapakan gitu ya. Saya kira saya menambahi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir itu harus membuat skala prioritas mana yang lebih dulu untuk dibangun, untuk dikembangkan. Saya setuju dengan teman-teman bahwa yang harus dikembangkan lebih dahulu itu Tanjung Senai karena itu yang lebih siap ya. Tinggal lagi saya kira saya menambahi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir itu harus membuat skala prioritas mana yang lebih dulu untuk dibangun, untuk dikembangkan. Saya setuju dengan teman-teman bahwa yang harus dikembangkan lebih dahulu itu Tanjung Senai karena itu yang lebih siap ya. Tinggal lagi mengemas. Bagaimana mengemasnya? Bekerja sama pemerintah daerah Ogan Ilir bekerja sama dengan investor atau yang terdahulu itu yang pertama harus cari yang namanya konsultan. Konsultan apakah landscape, ahli landscape atau ahli tata ruang untuk membuat master plan di Tanjung Senai seperti konsep Pak Sahril kan, misalnya ada cottage atau apalah rumah gitu. kabin dan Ada rumah-rumah kabin, terus di situ Aku jadi malu aku bawa baju dijual potensi-potensi yang ada di Ogan Ilir, umpamanya songket, usaha industri, home industry, kerupuk kemplang, tikar dan lain-lain sebagainya yang saya lihat seperti itu. Jadi yang pasti harus ada political will dari pemerintah daerah. Ogan Ilir bersama-sama, tidak hanya Pak Bupati yang Masyarakat juga yang sibuk, tapi seluruh stakeholder harus dilibatkan dalam mencapai tujuan agar wisata air ini betul-betul terrealisasi di Ogan Ilir. Merapi ini. Oke, bagaimana yang lain? Di sebelah saya ada Pak Ahmad Sobari yang kemarin ikut dalam perjalanan menyelusuri sungai. Silakan. Mendapatkan mulai dari memulai perjalanan itu sudah mendapatkan satu Kesimpulan. koreksi atau ide-ide yang akan timbul. Nah, pertama dari fasilitas menuju ke daerah atau ke dermaga dulu lah itu kayaknya harus dibuat jalan yang mulus atau yang bisa menembus ke sana dengan baik. Kemudian dermaganya itu harus dipercantik. Lalu di sungai itu kayaknya seperti kolam, jadi airnya tidak mengalir. Walaupun perahu diletakkan di situ, kemungkinan perahu itu tidak akan jalan, jadi berdebat di situ. Kemungkinan dasar dari sungai ini kebanyakan lumpur. Nah, itu yang masalah untuk dijual. Jadi kalau kita melihat itu, kita harus memikirkan atau mendata-data apa yang harus kita perbaiki. Jadi kalau kita ingin langsung seperti apa yang kepala desa yang kepala desa Gurai yang sudah menyusun agenda-agenda yang kami nilai terlalu wah untuk memulai ini. Saya kira itu tidak mudah. Mungkin kalau kita mulai dari dan memulai dari kondisi seperti ini, ya, etika yang seperti ini kemungkinan bisa 30 atau 40 tahun lagi baru terwujud. Nah, kalau ingin kita cepat, estafet kita cepat, saya mengusulkan ya bantaran sungai itu dirapikan dahulu. Kemudian dari antara desa ke desa itu kita memasuki desa itu harus ada
diberi pelang atau ada diberi Nama-nama apa, desa. nama-nama desa. Wah, Anda sudah masuk di desa Wilayah desa sekian. wilayah Apa? ini. Ya. Kemudian ada lagi nanti berapa jarak lagi, ini berapa kilometer ada lagi desa kita masuki. Itu yang harus dibuat. Nah, kemudian saya memperhatikan ada bagian sebelah barat itu banyak tanaman yang hijau, sedangkan di bagian, kalau nggak salah bagian timur itu ada perumahan-perumahan. Jadi antara barat dan timur ini agak senjang gitu. Jadi gimana dari orang yang penduduk yang di sini yang di timur mau ke barat atau tanah tempat mereka bercocok tanam, itu mereka menggunakan perahu. Dan perahu ini kalau mereka menyeberang membutuhkan waktu yang artinya memakan waktu. Ya, makan Nah, waktu. saya ingin di situ ada jembatan. Jadi tiap desa itu Infrastruktur lah. ada jembatan-jembatan yang bisa dilalui kapal. Nah, jadi dibuatkan bagaimana bentuknya, akan dipikirkan bagaimana bentuknya. Kemudian yang apa itu tempat pembuangan hajar itu hendaknya sudah mulai ditertibkan agar tidak membuang Jamban umum itu. hajar itu di tepi-tepi sungai, karena itu akan mengganggu dan akan memberikan penilaian Kesan negatif. yang negatif. Jadi akan mengurangi kenikmatan orang. Kalau dalam waktu dekat akan dibangun atau dibuat perahu yang katanya untuk pariwisata, kapal wisata itu, saya pikir ini dalam waktu dekat mungkin tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Tapi ada satu potensi desa, misalnya desa A yang airnya itu dalam dan bisa dimanfaatkan untuk seperti warung terapung, Ya. warung terapung, kedai terapung yang bisa membuat orang itu berlama-lama di situ. Betah. Nah, betah di situ. Kemudian ada desa lagi seperti membuat anyaman, membuat tembikar atau membuat kemplang itu. Desa-desa itu seharusnya dimunculkan di situ. Nah, Potensi-potensinya. potensi daerah Memaksimalkan di sana potensi. harus dimunculkan. Jadi ketika wisata itu lewat, dia akan tahu, oh di sini tempat pembuatan batik, di sini pembuatan tembikar, dan ada lagi pembuatan anyam-anyaman. Tapi yang paling penting tuh begini, bahwa pemerintah Ogan Ilir itu sasarannya jangan wisatawan domestik, maksud saya lokal. Itu harus domestik, nasional. Kalau tidak itu tidak akan. Paling tidak Palembang. Iya, Masuk kalian dari Palembang. Palembang. Karena begini, kita dekat dengan Palembang. Kita ini mencari-cari. Orang Palembang ini cari-cari. Iya. Di mana tempat wisata? Tidak ada. Iya. Nah, kalau Ogan Ilir sudah memulai sesuatu, ada tempat peristirahatan yang baik, tempat kumpul keluarga atau grup-grup ya, personal bergrup. Palembang kan belum ada yang kayak gitu kan. Nah, ini perlu dimulai. Tapi memang keinginan political will-nya itu dari pemerintah itu termasuk masyarakat harus kuat. Kurang serius. Kurang serius kata Mas Budi. Kurang serius, ya. Karena kemarin tuh dalam rapat tanggal 6 ya, rapat final tanggal 6 Mei itu kan sebenarnya juga sudah 3 menit lagi. Pak Sekda itu sudah
menekankan bahwa supaya daerah-daerah desa itu nanti supaya dipasangi Apa? ini Apa namanya? ya spanduk atau banner gitu. Ternyata tidak. Apa potensi-potensi itu sudah ditekankan oleh Pak Sekda. Nah, itu. Tidak jalan. Tapi Nggak jalan. saya terkejut kok nggak ada tampilan itu. Jadi wartawan 789 Anda tidak bisa memasuki Ya. melihat wilayah desa. ini desa ini gitu ada ya. potensi apa, ini apa. Nggak ada. Itu salah satu makanya Nah. salah satu yang sebut real itu Ya, tidak memang serius. gitu. memang Kalau saya ini iya. apa itu mungkin dari aparatur pelaksana di bawah itu apa komando pimpinan harus ya katakanlah Ya, ya. titahnya itu dijalankan. Buktinya kita sendiri kan menjadi nggak nyaman Ya. karena titah sekda atau pimpinan kepala daerahnya Ya. tidak dilaksanakan oleh staf-staf bawahannya. Kalau saya Pak Budi, Pak Saril ya, Bu Ida, berpikirnya seperti ini ya. Kita kalau memang menuju yang mendekati sempurna itu kan dalam waktu singkat ini nggak mungkin. Jadi kita sederhana saja lah ya. Itu bisa bareng potensi wisata itu dimunculkan ya dari seluruh desa aliran sungai seperti yang saya sampaikan. Dan saya setuju sama Pak Budi yang disampaikan oleh Ahmad Subari ya. Saya setuju. Karena di sepanjang perjalanan itu begitu kita mau memasuki wilayah, misalnya kita masuk ke desa Siliwangi misalnya, atau Sukamerindu atau Sukamerindu misalnya kan, ya kita masuk ke sana, begitu sudah mulai masuk Resume ya, berarti? itu ada tulisan gitu yang dibikin, selamat datang di desa Sukamerindu. Nah, atau nanti setiap rumah-rumah itu mampir dong atau misalnya atau apa ya dengan tulisan-tulisan besar itu yang Khas daerah dimodifikasi tulisannya, khas daerah, tapi kan? ada ininya. Nah, Ada kemudian artinya, nanti ada, ya. di pinggir-pinggir itu ada desa yang kita lewat itu, saya lupa desa apa itu, ada apa namanya tambak-tambak ikan itu. Nah, itu dipercantik maksudnya. Jadi memang memberdayakan ekonomi kerakyatan. Jadi tidak mesti pemerintah harus mengeluarkan dana bangun ini. Nanti serta merta secara berkelanjutan itu akan terbangun sendiri, dan kepala-kepala desa bersama masyarakat desa itu akan memikirkan sendiri apa sih yang harus dilakukan. Ya. Nah, ada desa-desa itu kalau nggak salah desa apa ya, saya ada catatannya itu, ada desa yang Pulau Kemplang di desa ini. Nah, kalau itu kan mereka sudah menggambarkan tulisan Kemplang ya. Kalau nggak bawa Kemplang pulang ke ke rumah, belum melewati sungai Kelkar misalnya, belum melewati sungai Musi dan lain sebagainya, nanti akan muncul sendiri ide-ide itu. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu bekerja sama dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan, desa-desa dimanfaatkan, tempat di sana disiapkan tempat parkir, yang punya lahan itu kerjasama yang punya lahan dijadikan tempat parkir supaya nanti mobil, motor yang singgah di sana, misalnya kalau dia jalan darat, nah, kemudian di situ ya tentu kalau ini setiap desa digalakkan, karena sekarang ini kita manfaatkan aja lah dana desa, tidak seperti dulu. Kalau sekarang kan rata-rata satu dana desa. Kenapa nggak masing-masing desa itu punya memanfaatkan hal-hal seperti ini? Tapi mereka bisa membangun dermaga kecil lah, kira-kira begitu kan? Oke, closing. Tapi sepanjang desa itu semuanya ada. Oke. Saya kira begitu kira-kira. Sebetulnya Oke. panjang lah kalau mau kita sampaikan semuanya kan? Oke, habis ya. Closing ya. Pemirsa kanal YouTube Wartawan 789 Sumatera Selatan, dari perjalanan 5 jam menyusuri sungai Kelekar yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, memang tidak mudah untuk merealisasi kawasan wisata yang selama ini tersimpan menjadi sebuah potensi wisata yang layak jual. Namun demikian, adanya keinginan yang kuat dari pemerintah daerah setempat, terutama political will dari segenap stakeholder yang ada di situ, merupakan salah satu modal untuk merealisasi kawasan wisata yang ada di Ogan Ilir menjadi sebuah potensi wisata baru yang ada di Sumatera Selatan. Saya Ida Sahrul. Jangan lupa subscribe ya channel
kanal kami Wartawan 789. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalam. Oke.